Itu biasa kita lakukan, Pak. Saya dengan Bapeda juga bisa lakukan seperti itu. Data-data, mungkin di Sudin ada nggak data-data perjalanannya? Ada nggak? Jawab, Pak. Itu kan kota administrasi Jakarta Barat, perencanaan pemeliharaan. Nah sekarang saya mau tanya, yang Bapak mau ukur itu berapa kilometer jalan yang Bapak mau pelihara, rencana pelihara tadi? Nah, Bapak kasih tahu saya sudah bisa jawab Bapak kenapa bisa 300 juta. Ya itu nggak apa-apa, itu ya oke itu betul. Cuma di besaran ini based on besaran proyek mestinya. Ya gini Pak, jangan berlindung di balik SK Gubernur lagi. Jadi gini Pak, misalnya tuh SK Presiden juga sama saja. Kita mengatakan boleh biaya konsultan 2% dari nilai proyek. Itu kan boleh. Nah saya juga boleh 0,1% dong Pak. Jadi maksudnya Bapak jangan maksa membuat anggaran pasang 2% atau 1%. Lalu bilang sama saya sudah memenuhi. Jadi sekarang jangan berlindung di balik. Artinya PU punya orang begitu banyak, ada suap kelola segala macam. Jadi kita kasih Bapak suap kelola loh, 30 sekian berapa miliar tadi. Ya oke. Sekarang kan sama Pak pemeliharaan. Perencanaan Bapak pasti tahu mau rencana berapa. Berarti ini kira-kira punya angka 3 juta sudahlah. Ini gini Pak, kalau kita auditor Pak ya, kalau kita auditor Pak ya, kita bisa menuduh Bapak cari uang nakal gitu kira-kira Pak. Ya buat uang kita ya ke karaoke lah kemana lah, bikinnya 25 juta sebulan, nah diciptakan ini. Nah saya lakukan untuk camat saya dulu. Camat saya itu nggak ada uang taktis, bingung. Rakyat datang sama beliau, caranya gimana? Anda butuh berapa? 5 juta lah Pak, 3 juta cukup? Ya 5 dah, oke. 5 juta masih setahun 60 juta kan? Ya sudah, ya model-model itulah kita keluarkan gitu Pak. Supaya si camat punya uang 5 juta per bulan. Nah saya ngerti itu Pak, tapi maksud saya sekarang saya minta sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, uang seperti gini nggak usah lagi lah. Terus saya juga tidak minta bapak-bapak berapa komisi buat kami. Ke Pak PU yang ngajarin saya loh, komisi saya berapa bupati semua. Udah saya masuk jadi bupati. Sekian persen. Masih hidup orangnya Pak, ke Pak PU saya Pak. Orang Palembang Pak. Karena istrinya meninggal, dia kawin lagi, istri lebih muda, anaknya masih kecil. Harusnya pensiun saya perpanjang. Kalau saya bilang tidak perlu store pada saya kasih fur Anda. Dia karena hartanya dulu sama istrinya, kita gimana, anak-anak bagi. Masih hidup orangnya sekarang di Belitung. Kalau dia bisa bikin rumah baru lagi, ya sudah, kamu mesti punya rumah, mesti punya simpanan, uang, supaya Anda pensiun. Karena Anda istri masih terlalu muda, anak terlalu kecil. Anda sudah mau 60, nggak bisa saya perpanjang lagi. Saya ngerti sekali Pak, hitung-hitungan gitu. Maksud saya kayak uang ini, kita minta nggak boleh lagi gitu loh Pak. Bagaimana kalau satu set itu Pak, yang perencanaan tadi yang itu kan kita nanti review semua satu set itu semua. Ya terlalu banyak Pak, Bapak ya. Satu. Bapak bisa gabungkan semua tuh Pak. Iya. Ya kan terlalu kecil. Iya deh. Itu 25 juta berarti uang buat kita ke karaoke sebulan ya lumayan lah. Kira-kira kan nggak gitu 300 juta misalnya gitu Pak. Satu set boleh gitu. Satu set semua Pak. Perencanaan nanti kita dengan Pak itu lagi Pak. Ini yang pembangunan pos polisi Waduk Pluit Pak. Ini pembangunannya saya belum lihat lokasi Pak. Itu apa betul-betul di Nah ini jadi gini Pak, ini kan Jepang membantu apa? Grant rumah pompa satu set Pak. Jadi nanti anunya apa? Lantainya dimajuin ya Pak. Lebih kita maju 20 meter kan? 20 meter. Nanti pos polisinya harus mintanya di laut Pak. Ini dipancang ini di laut Pak. Kita Pantai Mutiara juga begitu kan gitu. Pasang di situ. Pantai Mutiara juga begitu. Jadi ini 15 kali 11. Ya apa permintaan dari mereka ya. Ya udahlah, minimal Bapak sudah potong 25% lah Pak. Ya. Kayak gitu. Baik Pak. Ya, lanjut Pak.
Nah, ini ducting terpadu Pak, jadi banyak yang crossing di sepanjang banjir kanal timur Pak. Kita bikin ducting jadi supaya nanti masuk ke situ. Itu Pak bagaimana? Ya. Perencanaan lagi loh Pak itu. Bukan bangun loh Pak. Itu yang saya maksud Pak. PU ini terlalu banyak perencanaan 100. Kalau Bapak yang buat ducting, lain lagi kita Pak. Perencanaan lagi Pak. Oh ya nih, sorry Pak, ini kita bahas. Ini udah Oke. perencanaan kita ini aja Pak. Janganlah Pak, ini Ya deh, ya. Pak, ya. Ini mesti perencanaan. pusing udah saya Ya Pak. deh. Perencanaan itu semuanya. Ya deh. Oke Pak, ya. Nah, terus ini DED Jalan Layang Tol Ciledug Pak. Nanti kita review lagi Pak. Habis ya. Ini nanti kita sekalian Pak, kita review semua Pak. Ini karena panjangnya 10 kilo Pak. 10 kilo. Jadi mulai dari Ciledug terus kemudian ke Rumah Sakit Pertamina terus ke apa? Sebelum Blok M turunnya di Gatot Subroto Pak. Agak panjang. Iya makanya ini yang masalah. Yang perhubungan harus kita coret. Coret Pak, dari satu arah. Perhubungan harus bikin di jalan saya bikin di satu. Fisiknya di kami ya Pak. Ini kan dia kasih masukan aja. Kalau nggak kacau Pak yang bangunnya orang PU ngawasin gimana perhubungan? Ya. Apa sih itu? Baik Pak. Ini kami review Pak. Ya, Panjangnya agak 10 kilo nih Pak, agak panjang Pak. ya Bapak review aja lah. Jadi Kita lihat aja. ya, Sertifikasi tanah oke lah Pak. Kita nggak mau ini Pak. Kita susah. ini Pak, ini yang BKK Gak sudah apa-apa. kami bebasin. Ya, nggak apa-apa. Justru kita mau dorong, Bapak kasih sertifikat banyak, bebasin lahan banyak. Sebenarnya gini Pak, kita mau jadikan percontohan sejak tahun lalu kan sudah kerjasama dengan BPN Pak. Ini belum jadi Pak. Kalau udah jadi percontohan nih, semua dinas yang membebaskan tanah bisa. Panjang nih Pak. Saya ngerti lah Pak BPN lah. Itu negara dalam negara itu. Gak apa-apa itu perencanaan lagi Pak. Ini apa nih pengadaan? Ada Atas perencanaan lagi Pak, 112, 300 juta lagi. Kajian Pak. berapa hilang Pak? Oh iya, 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 iya. Ini pengadaan sarana ini apa nih? Itu pengadaan sarana pendidikan Pak. Jadi antara lain GBS, GBC. Ya oke lah Pak, pengadaan itu nggak apa-apa Pak. Ya atau udah ada apa belum? Jajan. Perencanaan lagi tuh Pak. Ya ada, oke. Biar aja Pak. Ini Pak Farul, ini renstranya renstra apa? Oh, dari sekretariat renstra Pak. Ya lah, bayar anak mahasiswa segitu ya udahlah. 50 juta dosen apa masih wajar ya. Terus itu ada juga perencanaan jalan saluran pengaman sejajar BKT keluar lagi tuh Pak. Ya nanti kita sekalian aja Pak, selesai Pak. Iya. Rencana ini itu. Maksud dan tujuan. Terus ini absensi online. Absensi online Pak. Gimana sih dari sini? Jadi kita untuk yang tenaga yang bikin dua Pak, kita Itu coret aja Pak. Bapak pasang CCTV saya sudah bilang Pak. Bapak prototinnya jam berapa Pak. Nggak usah pakai itu. Kita absensi online Pak. Dia udah absen dia pergi Pak di rumahnya Pak, dia tidur sama istrinya Pak. Jadi dia baik lagi Pak. Yang saya mau pasangin CCTV di mesinnya dia seperti pabrik Pak. Bos tidak lihat pun kita takut Pak. Padahal itu bos tidak lihat CCTV Pak. Siap. Pak, dengan sistem BKD bahwa harus ada itu gimana Pak? Nanti kita Apa bikin? BKD kan harus ada ini supaya BKD-nya keluar BKD-nya keluar kan harus ada terekaman itu. Itu kan bukan pegawai tetap kan? Itu kan honorer. Ini ada pegawai tetap. Pegawai tetap. Semua Pak, jadi memang online gitu. Nanti kan BKD setiap bulan itu ada data berapa telat, berapa ini, dan itu akumulasinya berapa dia. Dan itu pakai online begitu. Kami juga beli operator-operator yang jauh. Tapi saya minta itu nggak dikeluarkan CCTV ya Pak. Nggak ada anggaran CCTV. ada Pak. Ada. Gitu Pak. Dua-dua. Demikian kondisi struktur jalan. 375 juta untuk mesin absensi. Ada berapa? Ada berapa mesin? Jadi satu mesin itu yang bagus itu kira-kira 5 jutaan. Dan ini Berapa itu? oh, sorry, yang satu jari, yang satu jari.
Tapi yang kita mau Pak ya, yang kita mau itu pasang CCTV. Kalau BKD bilang begitu, absensinya aja pada pergi Pak. Absen pergi. Ya. Mau pulang datang lagi. Ya, CCTV tetap Pak. Kampanye CCTV. Iya, iya. Kita udah punya, kita udah bangun ya sistemnya. Ada tuh. Ini gimana nih penelitian? Ini termasuk di review lagi nih? Gimana Pak? Iya, ya review ya Pak. Iya. Terus ini studi AMDAL Halimun Madiun. Pokoknya Bapak paling banyak Pak sejenis bahasanya itu Pak. Di bawah 1 miliar Pak, banyak banget Pak. Studi AMDAL kan harus dengan BPHD, harus nih Pak. Ini memang persyaratan Pak kalau ada pengamanan asetnya. Oh ini kita coba jelasin Pak Riswan. Pengamanan aset DPU terhadap penempatan. Jadi kita nanti kan suka ada yang gali-gali malam ya. Ini kita bayar apa? Bayar bayar tenaga itu Pak, untuk survei yang malam-malam. kalian malam-malam. Terus tambah rapat koordinasi setiap Selasa itu kan dengan instansi terkait. Jadi sejak tahun 2009 kita barengan disatukan yang dulu kan ada dinas PJU dan SJU. Nah PJU-nya masuk ke dinas perindustrian, SJU-nya masuk ke kita. Nah ini yang kita investasi. Nah terus ini kita review. Nah ini audit energi Pak. Ini audit energi kita ada pompa Cideng, Pak Gubernur sempat kemarin ke sana itu ada yang terlalu mahal Pak. Setiap bulan kita bayar listriknya berapa ya sih? 40-50 juta ya. Nah, sekitar segitu. Nah kita mau audit nih Pak, mau kita audit supaya nanti ini apa yang mesti bisa diperbaiki supaya nanti bisa lebih murah gitu Pak. Karena biaya bebannya sangat tinggi. Pompanya pakai listrik ya? Nah itu dia Pak, betul Pak. Jadi semua pompa itu pakai listrik. Kebetulan saya waktu itu berkesempatan di proyek untuk membangun pompa Sunter Selatan Pak. Jadi saya pakai listriknya itu 4 dan 6. Listriknya 4, 2 itu pakai diesel. Jadi yang pada waktu musim kering ini nggak kena biaya beban gitu. Ini 6-6-nya Oke, semua ada plus minus Pak. Kalau listrik yang banjir kena kawat putus, Ada genset Pak. ada genset gitu ya. Kalau kita saya genset. Tapi ini kena biaya beban ya. Tapi mungkin Pak, jadi pemasangan bebannya itu sesuai dengan kapasitas Betul, pompa. mahal ya. Ya. Nah, untuk audit, kira-kira memang efisiennya berapa? Ini kan itu kapasitas Semua ya, semua. Jualan itu kalau kapasitas puncak. Cuma dua pompa loh Pak, cuma pompa Cideng dan pompa Fluid. Pompa Cideng banyak Pak. Kalau gede-gede itu Ya, maksud saya auditnya gitu, terus Jepang kan dia bantu kita kan, pompa kan. bikin baru di Fluid Pak. Fluid sekarang Fluidnya timur. Fluid sekarang rata-rata sebagai diesel. Itu kan pakai apa? Listrik Pak. Fluid masih listrik. Anu aja. Di sana gensetnya Pak. Nggak tahu sih Pak. Saya cuma merasa audit energi 400 juta mahal sekali sih. Itu termasuk yang kita ada Pak. Kita review aja. Bapak panggil orang PLN, ya itu ya bisa sekolah kelola, suruh orang datang gitu. Jadi kita masuk kita review Pak. Baik Pak. Nggak usah lelang Pak gitu. Iya ya baik Pak. Oke. Ini inventarisasi aktivitas yang Nah, perencanaan teknis tentang pengelolaan sampah lagi. Nah ini dia Pak, kita langsung aja Pak. Ini mungkin kalau yang sama nanti kita ini pengadaan alat-alat berat Pak. Ini sebenarnya ini kan kita yang saya sampaikan Pak, kita kan Nggak masalah, lebih Pak. Iya, nggak masalah. cuman ini teman-teman ke bawah semua nih Pak, dikali 75% kan. Kalau yang ini kan enggak, ini kan Sekarang gini Pak, pengadaan alat itu bisa murah, belum tentu bisa 75%. Kita tuh sebenarnya bisa, kalau beli dari ATPM kan bisa langsung SPK, ya. rasa standar. Bisa. Jadi Bapak jangan bikinkan satu paket, bisa beli ATPM itu satu
beli mobil. Boleh. Boleh. Komatsu, kalau apa Caterpillar, Bisa Pak, nanti jadi kita breakdown. jadi langsung ada. Bukan Pak, ini mau izin Pak nih, jangan diturunin. Enggak, saya bukan mau turun, saya cuma minta bapak jangan dilelang satu paket. Ya bisa. Kalau bapak satu paket berarti lelang. Balikin aja nih. Ini berarti lelang. Enggak, kenapa kalau lelang kan ada honor lagi, ada apa lagi gitu Pak. Jadi Dia bapak harus keluarkan sama saya. PRB-nya apa? beli apa aja? Beli apa aja? Nanti di rincian ada. Eskavator lock up seri berapa? Nggak ada Pak. Yang 200, apa 300, apa 400? Ya. Saya tukang sewain alat berat Pak. Saya itu bisnisnya rental alat berat dulu. Iya, Ya. Jadi sebagai ilustrasi Pak, Surabaya itu 14 Pak, tiga pakar. Kita baru punya berapa? 6. Kita beli aja. Bapak mau beli berapa pun nggak masalah, tapi yang penting hitungan kerjanya benar. Jadi bapak harus hitung sama saya. Jadi yang dibuang, saya minta itu yang dibuang tuh kubik yang di dump truck, Ya. bukan yang dihitung dari dia jam berapa. Kita kalau sebuah kelola kita pakai Jam. pakai jam. Pakai jam tuh agak repot. Pak, Upah jam aja. Ya Ya, udah. ini jauh lebih ini dari itu bukan kita Lebih kontrakan, Pak. murah, kan? Kita sendiri aja. Ini hitungannya kalau di harga satuan ini bisa separuh ya, 60% daripada harga di kontrakan. Jadi lebih baik kita semua kerjain Ya. sendiri. Iya Pak. Ya Istiqlal bagus tuh Pak. Ya. ini kita kurang Pak alat-alat ini Pak. Beli Pak. Dan ini kembalikan aja deh. Ini kembalikan aja. Cuma jangan disewakan sama kontraktor karena harga sewa PU tuh murah. Ini dia ya. Ini Pak. Pak. Anggota CPR. Dia bilang ini kok retribusi kita kok kecil gitu. Kita mendingan kita pakai sendiri saya gitu. Nggak mau, ini nggak usah pusing. Ya. Dulu kita ini nakal Pak. Jadi kalau kita kontraktor kecil, saya kan anak angkat bupati gitu ceritanya Pak. Mau kerja proyek itu nggak punya modal Pak. Ya caranya gimana? Kita sewa sama PU. Jadi kalau saya mau loading pasir saya itu gimana? Kalau saya sewa sama swasta mahal, saya sewa sama PU murah. Jadi PU itu mesti paham sama bupati, perintah ke Pak PU ada bagian alatnya. Jadi kalau kurang beli lagi tahun depan. Jadi kita sewa Pak. Jadi kita punya backhoe. Kalau kita beli backhoe loader kan sayang swasta. Untuk apa backhoe loader dulu tuh? Baik. Karena nyangkul orang Madura lebih murah Pak dulu Pak. Lebih cepat, lebih lurus daripada backhoe loader yang repot. Nah, ini cara gimana? Saya sewa sama PU atau saya pakai murah-murah. Makanya saya bilang beli banyak-banyak tidak apa-apa. Boleh. Asalnya Bapak sewain buat orang dong Pak. Enggak Pak. Nah, ini nggak boleh dong Pak. Jangan apa? Ini aja. Nggak, kalau kurang Bapak tambah Pak. Nggak, Bapak tambah. Boleh tambah Pak. Bapak tambah aja. Fotonya belum ada nih. Ada tuh ponton tulisannya. Ada izin Pak, Surabaya aja punya 14 Pak. Nggak apa-apa, Bapak mau P30 juga boleh Pak. Saya belinya pakai SPK Pak. Belinya nggak lelang gitu loh. Sementara cukup segini dulu ya. Jadi tapi catatan, Ivan catat, ini pembelian alat-alat pengadaan alat berat ini bukan satu paket. Oh iya. Bukan satu paket. Ya Pak. Kalau satu paket lelang. Ini sendiri-sendiri ya? Sama Beli. Berjenis alat beratnya Pak. Tapi begini Pak, itu kan ada alat berat itu kan mereknya banyak tapi tipenya nggak sama Pak. Kalau kita tunjuk di satu tipe, Kita nggak usah satu tipe. Kan kita tinggal, kan kalau kita beli langsung, ATPM boleh Bapak berhak beli. Asal ATPM resmi. Bisa Komatsu Bapak datang ke unit traktor. Agen tunggal pemegang merek boleh. Bapak jangan beli merek yang aneh-aneh, ada pesan khusus. Itu ada Pak, ada listnya, harga listnya. Dan kita tidak kena BBN PKB lagi, nggak kena apa, nggak kena pajak apa gitu. jelas ya. Gini Pak, saya ngomong jujur Pak ya. BPKD kita Pak, saya kasih contoh ya. Land Cruiser yang kami pakai itu 1,85 M. Sementara ATPM Toyota Auto 2000 Land Cruiser yang sama itu 1,45 M. Harusnya Pemprov DKI bisa langsung kasih SPK kurang 10%. Misalnya kalau plat merah kita tidak bayar BBM PKB, langsung beli. Ya kenapa tidak mau?
Karena belinya paket. Paketnya mereknya macam-macam. Dan beda-beda. Dan speknya Bapak lihat Land Cruiser saya. Land Cruiser saya itu velgnya spesial lebih gede Pak daripada yang normal yang di itu. Nah supaya apa? Supaya dengan ada masukan speknya, kita tukang bikin spek nggak gila. Bapak mau bikin siapa mana juga kita bisa bikin spek sampai ngarahkan dia menang kok Pak. Nah kita mau beli mobil Pak, kita suruh atur sampai ngarahnya ke mobil itu. Nah ini apa? Keluar Land Cruiser yang buat gubernur wakil gubernur, velgnya mesti lebih besar, atau 18 in atau berapa gitu. Ya otomatis ATPM tidak ada barang kan? Dia tidak bisa SPK. Nah ini gimana caranya? Lelang. Yang bisa penuhin mana? Dari Inggris katanya baru bisa penuhin. Jadilah kami punya Land Cruiser itu buatan United Kingdom. Itu saya maksud gitu Pak. Bapak maksud cara. Iya Pak, baik Pak. Langsung direct, one by one jadi dipelajari. Ya, itu harus beli. Bapak beli aja Pak. Oh, banyak. Lanjut lagi. Pembelian alat berat Pak, 1,3 nih. Kita punya Ya, kalau beli alat berat relatif lah Pak. Saya pernah main alat berat udah tahu ya. Terus Nyolong-menyolong kadang-kadang baru susah. Alat berat itu pusing Pak. Gampang tuker Pak. ini Pak, kita memberi alat politik terbatas ini di. Tapi saya sangat hargai PU ya. PU itu hitungannya bagus sekali soal BBM. Sangat masuk akal. Terusan PU sangat baik. BBM-nya sangat masuk akal. Ya kalau mau lebih-lebih pun tidak banyak gitu. Jadi kalau dinas lain Bapak harus potong itu. Ngaco tuh jual bensin dia buka kios di rumah ini. Iya. Buka kios itu masih di rumah itu. Jelas itu. Baik. Lanjut, nah ini Pak ada problem nih. Ini yang pas itu Pesanggerahan Sunter artinya Ada. Oke, bahwa ini pemerintah pusat sudah menurunkan triliun Pak dalam 4 tahun. Nah sebenarnya kita janji Pak. Jadi waktu Bapak lakukan aja Pak, kalau saya pusing Pak. bukan Pak, ini kurang nih Pak. Tambah. Kurang Pak. Ini Cuma Pak, saya punya data PU loh Pak, hati-hati juga nih Pak. Dari kepolisian lagi. Nggak tahu Bapak mau bebasin di mana, dia suruh saya pergi. Dia udah kasih saya foto. Dia nggak tahu simpan di mana. Kalau dibebasin, tiba-tiba beranaklah rumah-rumah triplek yang baru. Ada kayak sungai gitu, kayaknya PU kayak kerjaan. Nah, itu mau diganti Pemda, orang juga bisa dipindahkan, tinggal sementara di sini. bayar atasnya. Nah, jadi maksudnya pembebasan lahan Bapak ini hati-hati. Uang kerohiman ini ada grupnya kayaknya seperti ini kerja. Dia mereka datang. Nah, itu juga Bapak berapapun nggak cukup, dia udah tahu. Jangan sampai ada orang dalam main, jadi berangkatin. Itu panitia pembebasan hati-hati. Karena ada satu proyek sudah ada dari ini kompol apa ya? AKBP loh, Kombes. Ini Kombes bukan kompol, bukan mayor nih, Kombes. 3 bunga punya polisi sudah kasih saya gambar, ngajak saya pergi lihat. Ini ada permainan orang bapak. Dia punya foto dari orang bangun. Nah, saya bilang tunggu aja, tunggu dia ganti baru kita tangkap. Nah, saya sih sampaikan bahwa bapak saya nggak tahu siapa. Saya kira mungkin itu kerjaan PU. Itu pasti dijerat. Kan kita sudah punya fotonya dari awal dia bikin sampai dia itu semua sudah lengkap. Yaitu orang dibawa untuk tinggal karena diganti waktu rumah. Jadi hati-hati nih untuk kerjaan-kerjaan kayak begitu. Ini zaman bapak aja kerja bagus kan pakai BlackBerry kan. Saya seneng tuh. Ini udah turun berdoser air. Ini dikasih foto dari Pak dari anak buah foto. Sekarang kawan-kawan juga begitu kerjanya. Polisi-polisi, aktivis, kasih saya begitu lihat. Nah, itu juga jangan Pak. Bapak coba cek ya Pak. Itu kayak itu seperti itu hati-hati. Kalau pembebasan tanah tidak masalah. Jadi lihat itu tadi, jangan yang beranak pinak punya yang baru itu. Itu atas itu. Mungkin kita bayar besarnya kan di bawah. Muara Angke ada orang dapat 3 rumah rusun Pak, gara-gara pindah-pindah begitu Pak. Dia nangis-nangis, sedih gitu. Saya begitu cek, dia sewain rusun dia 25 juta per tahun, kurang asem. Ada rumahnya dia. Dia dapat uang kerohiman. Ganti dia pindah lagi ke pantai, sekarang berada lagi ke pantai. Dia tetap kan mau ganti kan terus kan. Nah, saya putuskan
Yang sana tidak ada lagi kontrol iman. Kita siapkan rumah buat mereka, kita pindahkan. Pindahkan nggak boleh jual, kalau jual satu lantai saya usir. Langsung nggak mau tuh. Tadi yang daftar 175 orang, pusing kita. Dicek yang PKTP cuma 30. Dari 30, 22 sudah dapat 3 kali rumah susun. Ya kayak begitu. Kita ganti. Ini hati-hati ya. Ya. Jadi waktu saya mendampingi Pak Gubernur dengan Menteri Kedua dari Dirjen SDA di sana minta nih, Pak kami udah maju terus nih Pak, gitu yang apa yang pembebasan pasti itu sudah mungkin bisa hampir 1 triliun tahun depan Pak. Tapi DKI kok cuma menyediain berapa gitu 100, ini nggak sampai 200 nih Pak. Kita nggak masalah Pak. Bapak mau sampai 500 miliar juga boleh. Ya, Cuma sekarang Bapak bisa bebaskan atau tidak. Nah begini Pak, Gitu. mohon izin Pak. Jadi tahun ini kita baru keluar nih Pak, SK baru ini baru start sosialisasi. Jadi katakanlah kalau tahun ini kita bayar sepotong aja Pak, ini tahun depan berarti sudah bisa run nih Pak. Jadi Pak Made, mohon izin. Kita janji waktu itu 400 gitu. Ada buku janji juga waktu di itu. 400 miliar. Untuk 3 lokasi Pak. Ya, baik Pak. 400 total. Luasnya kan berarti bukan 8.000 Iya, dulu kan paket aja kan itu sudah masuk itu gimana Pak Farul? Berapa nih Pak? 103. Gimana kan dengan kemudian 103. Iya, makanya berapa nih? Misalnya 200 sama 50. Udah, ya udah. Ya Pak, 400 Pak. Akhirnya 50 Pak. Nah ini pembebasan semua. Terus. Ini nggak jadi ya, udah itu bebas. Terus pembangunan ini apa? Pembangunan jalan ini udah turun nih Pak. Terus kita masuk yang fisik ya. Pembebasan semua. Ini apa? Pembangunan sumur imbuhan waduk. Apa nih Pak? Pak Farul, penjelasan. Ini pembangunan sumur imbuhan waduk. Kita itu Pak, Ya. jadi membangun sumur-sumur itu Pak, sampah Pak. Sudah beberapa tempat kita bangun dan kita melanjutkan di bantaran-bantaran itu Pak. Ada di bantaran-bantaran. Waduk Halim, coret dulu Pak. Oh ya, coret nih. Oh iya, coret nih. Terus mana? Yang fisik jalan jembatan ini masuk pembangunan udah terus lanjut. Iya. Ini apa nih? Oh ini pembebasan MRT 104. Nah ini yang saya bilang itu Pak, yang luncuran dari jalan layang nontol ini Pak, saya belum selesai. Ya. Hah? Pembebasan kali kerukut ini Itu udah janji bersama sama. ada judulnya nggak sih? Ada, oh ya. Mungkin dinaikin. Nah itu Pak. Berapa? 10 ya? Izin Pak? Ya 10 ya? Saya nggak masalah Pak, kalau bebasin lahan semua ada aturannya. Lanjut. Penjelasan tadi awalnya 4 terus jadi 10 itu kenapa? Perlu banyak. Buktinya banyak. Ya kenapa dulu 4?
uang ini pasti bantu indikatifnya Pak yang mengatakan dalam waktu dengan sesuaikan Kasih merata, kasih penjelasannya supaya jangan dicoret lagi di balik ini Pak gitu. Ya. Jadi 10 karena butuh lebih banyak itu aja masukan. Lebih banyak dari Kemang. Lanjut. Ini Itu nggak bisa kurang nggak ada tender penyelesaian pembangunan jalan layang non-tol. 189. oh ini udah kontrak. Sudah kontrak ya? Kontrak. Yang jalan terus apa Pak? Pembangunan jalan. hilang Pak. Ini bukan ini pembangunan jalan tembus Bising Link. Belum bebas. Belum bebas. Siapa bisa? Belum bebas ya? Ada keterangannya kok, betul. Ya kan? Lanjut. Uang pembebasannya ada nggak Pak itu? Di mana tuh taruh? Ada. Tadi saya tidak baca loh ada uang pembebasan Kelapa Gading Pulau Gadung Pak. Kan Bapak kan batalkan itu. Iya, lagi dicari Pak. Ini dia Pak. Oh. Jadi Pak Made ini nah ini kemarin angkanya segini Pak, angkanya segini terus waktu ini dikurangin nggak menyesuaikan gitu Pak. Jadi sekarang kuasanya udah gini Iya, sistem itu Pak Wagub izin ini kita kalikan dengan harga satuan DKI yang bulan Juli Pak, harganya 150.000, dapatnya berapa, terus kemudian dikalikan 75%, terus dapatnya 9,4 ya, 9,4. Jadi ini yang di Gak apa-apa. Nah ini Pak. ini 9,4. 9,4. Dikalikan harga Juli 2012 kali dan 9,4 gitu kan? Oh 7 miliar ya 7 miliar dengan luas yang sama kalikan harga 1 kali 70% gitu. Perbaikan turun, terus ini pemeliharaan. Nah ini Pak yang masih ini Pak. Pemasaran UPTP PP Pelayanan pemasaran. Siapa dari UPP ini? Ini apa ya? Ini kan karena ini kaitannya dengan PPP itu apa ya? pengukuran pendidikan kita punya sendiri Pak buat pengukuran Buat UPT sendiri. ada UPT yang di Dapat Panjaitan berapa duit? fungsinya saja ada apa Jadi kita punya alat bantu Pak, kita
isu, jadi kita beli memperbarui. Itu bisa langsung beli kan? Beli, Langsung beli aja ya? beli ya, beli Pak. Pembelian berjalan. Nah ini Pak, saya bilang itu Pak, ini layer nih Pak. Kalau yang luasnya sama itu enggak baik juga ya Pak. Nah, kita layer. Ini layer gitu. Ya Bapak ngomong aja Pak, 8 miliar atau berapa tawar aja 20% kan, 15 atau 20%. Jadi ini karena itu tidak 5 karena satu komponen. Itu kan Sebetulnya tuh bisa, cuma kita nggak mau ribut sama mereka aja. 15-20 aja dia bilang, soalnya mampu 25. Asal kita berani masukin kontraktor yang lain, yang bukan karena oligarki satu grup, layer itu paling untungnya paling itu Pak, hotmix itu Pak. Justru makin satu-satuan makin itu, hitungnya lebih mudah sebetulnya. mohon izin Pak, kalau 85% kan? Bawa bisa 80 lah, 80. bisa kok Pak. Ya, semua aspal kalikan 80%, nggak 75, 80%. Pemeliharaan. Itu 10 atau 7,5 miliar dibagi 75.400 berapa per meter? Kita kan 1 meternya berapa Pak? Ngomong 150 ya? 150 ya? 150.000 berapa tebal? Kubik. Enggak, jadi jatuh per meter kubiknya berapa? Kita 1 meter segini. Cuma per meter kubiknya gitu. Iya kan dia tebal kubik. Baik. Udah lah Pak, sementara 25 aja Pak. Untuk layer 25 aja Pak. Tapi jangan curi dia Pak. Itu tes. Ya. Ya. Lanjut dari bawah. Isi semua udah bakal yang sendiri masuk. Ya habis kan. Pengukuran ini apa? Pengadaan kelengkapan pengukurannya. Apa PT apa saudara masih main di sini ada lagi? Oh, Masih raja di PU lah ya. Dulu kan rapatnya sama Pak Prawoto ya dulu ke PU. Pelaksanaan pengukuran sekian lalu ini apa nih? Pelaksanaan pengukuran. Soalnya kita mau lepasin kontrak dulu. Rudi, Pak Rudi. Siapa nih Pak Rudi? Jakarta kan ada kuota, akhirnya 20. Pelaksanaan Itu pengukuran banyak apa yang nih? masuk. Banyak kok yang Pelaksanaan pengukuran bekerja sama susah. Mainnya jadi lu orang dari sumut kan. Jadi orang kerja gitu. Pelaksanaan pekerjaan ini kan. Oh dia masuk ke retribusi ya? Oh dia retribusi dia masuk ke kas daerah Pak, kita bayar. Enggak apa-apa Pak. Ini kayak UPT parkir lah Pak. Masih lumayan lah, masih 20 miliar.
Mau parkir lebih gila lagi, ngabisin 22 miliar, ngambil 20 miliar Pak. Ya tekor 2 miliar gitu Pak. Bingung. Lebih baik kita kasih preman aja, apa lu kasih gue palakan deh 500 juta lah wilayah ini lah. Siapa yang berani malak gitu kita kasih. Jukir gitu. Ya lu pakai preman aja kan. Bang, pokoknya tiap malak siapa terserah lu deh. Pokoknya tiap tahun kasih gue 500 juta wilayah ini. Dapat ngomong 2 miliar kan? 20 miliar kita deposito aja, 20 miliar nggak bisa dikeluarin. Jadi ini seperti tadi di Bapeda tidak ada salah ini. Jadi kita kembalikan luasnya kita kembalikan kalikan harga 1 Juli terus kali 75%, 11,3. Kok dari 10 miliar malah lebih mahal? Iya, kan ini volume salah. Waktu masuk salah. Kita perbaiki dulu volume dikalikan harga 1 Juli terus kalikan 75%. Panjang bro, panjang lebar. Ya deh. Oh, Pak, makanya Pak, kok panjang ini kan kami nggak dikasih? Yang ini, Ini lampiran Pak. lampiran. Nggak ada di sini. Ya sebetulnya waktu itu kita minta, ya udahlah nggak usah buka-buka yang lama lah, kita bisa marah-marahan. Saya kan waktu itu minta yang semua kontrak 2011 tidak datang. Terus kita minta yang ini dalam bentuk soft copy kasih kita tidak datang. Ya sudah nggak apa-apa lah. Udah mau potong itu sudah nggak apa-apa. Bertahap aja Pak, udah gampang Pak. Saya mau kasih tahu Bapak tidak memenuhi permintaan saya sebetulnya. Harusnya sudah Bapak kasih saya dulu, saya sudah koreksi, kita bisa ngomongnya enak gitu loh. Ya Bapak nggak pernah kasih kan. Kayaknya kejadian jadi nggak enak sama orang komputer, orang arsip. Nggak enak jadi gitu. Karena kita minta. Jadi kalau bagi auditor, kita minta sesuatu Bapak nggak mau kasih, itu kita langsung asumsi Bapak menyembunyikan sesuatu. Gitu loh Pak loh. Jadi kan jadi nggak enak kan, jadi dari masuk kita udah perasaan, kok saya nggak dikasih ya. Nah, mau ngumpetin apa? Tuh kalau saya ngantuk gimana? Kayak semalam hampir jam 10 lewat 10.30 ya, dari pagi. Saya tahan Pak, dari jam 12 juga saya tahan Pak, dari pagi Pak, dari jam 7.30 Pak. Saya biasa rapat kayak gitu Pak. Nah kan kita ngarapin orang ngantuk Pak, dulu kita DPR gitu Pak. Kalau kita mau putusin pasal yang susah, hantam sampai jam 1 supaya teman-teman pada ngantuk-ngantuk udah ya setuju. Udah capek gitu Pak. Saya 2,5 tahun tuh ada ngurus gitu Pak. Saya tahu strateginya. Ya maksud saya kan ini kita jadi pikiran, oh ini biar kita capek nih. Kita masih ada 2 atau 3 loh ya. Ini terus nih kita Pak. Saya tetapkan sama aja, jalanin. Ya. Sulit aja Pak ya. Ya. Sulit. Langsung ini Pak. Langsung aja. Langsung ya. Kopi aja Man. Langsung. Lanjut Pak ya. Ya, ini ya. Pembangunan. Nah ini agak tinggi Pak. Tahun pertamanya karena DE-nya sudah siap Pak. Oh. Nah, siap. Terus kemudian yang gede lagi, ini yang pemeliharaan ya. Ini udah benar kan langsung pakai bintang ya. Kalau saya udah langsung 70%. Ya pemerintahan Bapak itu lagi lah evaluasi lagi. Dikumpul-kumpulin aja Pak. Cari satu konsultan Pak. Seluruh Jakarta mungkin cuma 1/4 ya Pak. Pak kumpulin semua. Kan Jakarta gitu kecil. Bikin satu paket. 1/4. Paling 25% lagi Pak. Kalau semua mau studi langsung keluar dia, nggak usah dipecah gitu. Kalau yang multi year sebaiknya Pak di itu yang di kolom keterangannya ditulis tahun kedua dari total 70 misalnya, yang sekarang 40 atau gimana gitu. Jadi jelas. Nggak ada tahun kedua Pak. Dari tahun pertama. Oh iya enggak, contoh. Oh, contoh, ya. Kalau ada 3 tahun, kalau ini kan tahun pertama berarti 400 kalau keterangannya tahun pertama, koma dari Ya. total berapa 700, berarti tahu. Ya. Tapi Bapeda harus menganggarkan minimal 300. Ada SK multiplier. Baik, ini ada pemeliharaan underpass ya. Lanjut.
Pak, nah yang masih underpass yang itu yang underpass yang di Jakarta Barat yang apa Padan ya? Sorry. Ke Jakarta Utara. Kampung Padan, Kampung Padan. Kampung Padan itu ini apa? Kita gimana? Rasanya gimana? Pak Yudi ini apa ya? Gimana? Kampung Padan Mangga 2. Kampung Padan Mangga 2 ada trasenya. Hah? Trasenya ada. Ada, bisa. Bisa masuk. Kami kan underpassnya kan Flyover. itu flyover ya. Nggak tahu saya flyover. Space-nya Kalau cukup. tadi saya bicara dengan dari KAI Pak, dia minta semuanya underpass Pak, karena KAI mempunyai program mungkin tahun ke depan semuanya mau elevated Pak. Ini gedean. Mau elevated semua Pak. PT KAI dari mulai stasiun kota sampai dengan sana. Jadi untuk yang flyover di dinas, kalau bisa semuanya ada Pak. Kalau bisa, sekarang pertanyaannya di sana udah selesai buat flyover itu. Di Kampung Padan belum? Kampung Padan belum Pak? Belum ada desainnya. Belum ada desain, baru trase Pak. Itu urusan udah lama belum? Bos puluhan tahun ya. Dan di belakangnya Hari ini di KAI belum pernah. Baru sekarang ini Pak. Belum ada. Ya, dulu pernah juga ngasih anggaran di perencanaan. Ojek. Bisa belum masih ya? Karena ini persisnya kita sendiri Pak. Belum masuk alur. Kan Kementerian Perhubungan. Iya. Itulah berapa Pak anggaran itu di perencanaan? 2010 ya, Kampung Muka Timur itu ya, Humus Jayakarta. Sebelum yang lain Pak ya, peningkatan jalan Pluit Karang Barat itu dicoret Pak. Karena kita lagi nego dengan Jakpro sama seluruh yang ada itu untuk mereka yang lakukan. Oh iya. Jadi seluruh karena Green Bay itu kan bikin jadi nambah banyak orang bikin buat macet. Jadi kita minta mereka untuk buat bereskan semua Pak. Sampai jalan-jalan yang belum disediakan. Kita ada jembatan Pluit Indah juga. Kalau Pluit itu sama itu Pak, dia mau bikin jalan flyover satu loh di depan Vihara, supaya dari Pluit itu bisa langsung masuk ke tol, tidak perlu putar di Emporium. Boleh. Ini dulu kontak Bapak, dia akan bangun. Dia langsung dari Pluit Barat Raya itu, Itu ada yang langsung ke Vihara, dia langsung naik, langsung belok untuk masuk ke jalan tol itu. ya. Kalau Pluit Indah, kayaknya dia tidak hanya urusan Muara Karang aja ya. Mungkin terasnya itu Pak, sama kota lain. Ya. Ya apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tadi kata-katanya Kita biasa di kebaktian gereja aja bisa gitu kejadiannya. ini daerah underpass ya, seluruh DKI ya, Pak Bambang ya. 5 miliar inventarisasi ini pembebasan, pemeliharaan dapat yang betul 75%, lanjut ke bawah terus. Peningkatan jembatan ya. Nah ini juga sama yang volumenya itu apa? Ini kan yang volumenya. Nah ini anggaran tidak sesuai, kita sesuaikan dulu kali 100% Pak, sampai kali 75 Pak. Pelebaran ini pelebaran nih apa nih? Oh ini udah kali 75 ya, fisik ya. Ini apa lagi? Sisanya apa lagi? Sisanya apa lagi? Pluit Indah bagaimana Pak? Pluit Indah sebenarnya tidak. Pluit Indah tidak. Masuk. Ini kita hapus ya Pak. Sekarang di beton Pluit Indah. Itu jalannya. Sudah dilahir sini Pak. Jembatan Pak. Oh jembatan Pluit Nggak Indah. udah. Oh iya iya. Kita mau. Langsung yang ke Muara Karang itu ya. Gimana ya? Saya tiap hari lewat itu Pak. Ini boleh Pak. Cuman ini memang anggarannya nggak cukup. Jadi kan yang penting dikalikan dimensi. Dulu yang jalan jembatan dekat PRT itu juga Green Bay yang bikin Pak. Yang tinggi ini. Kita. Ini Kita Pak yang kita dinas ya Pak perikanan Pak yang
pelabuhan ikan. Ikan iya, maksud saya yang dekat PLT itu. Oh, yang Itu Pluit ikan. Utara Pak. Pluit Utara kita. Kita bikin. Itu Kita ya? bikin. Kita bikin. Jadi asal juga. Dia Itu bilang dia yang sebelah bikin. selatannya Kalau Pak. itu masih paksa dia bikin flyover itu satu. Atau jembatan ini Pak. Dua. Yang Pluit Indah ini Pak. Kan Suruh dia bikin. Pluit Utara Utara. Ini selatannya Pak. Kurang asal dia bilang itu jembatan dia yang bikin. Oh enggak. Programnya kotanya 50. Tahun ini. Tahun 2012 ini Pak. Baru bikin macet tuh lewat tahun itu. tutup kan. Nanti Aku dia yang bikin karena tadi gitu. Yang Pluit Indah itu Pak. Sama ukurannya Pak. Bos. Halo. Bos. Ya, halo. Halo. Dia bilang dia yang bikin. Jadi saya nggak tega minta dua jembatan ini. Itu Pak. Bos, itu Jakpro jadi nggak sama kalian bikin seluruh jalan-jalan di Muara Karang itu? Oke, balik kita cabut, kita nggak mau bangun. Terus yang Pluit Indah kan mau bikin jembatan. Yang jalan layang PU lagi tunggu tuh mau yang gimana, maksudnya depan siara terase dia bisa bantu bikin semua teknisnya. Nah, terus jembatan itu loh dari Pluit Indah terus ke Muara Karang udah terendam juga tuh. Ke Muara Karang, jembatan Super Indo itu loh. Itu karena jembatan itu bukan kalian yang bikin, bukan itu PU yang bikin. Pluit Utara Pak. Itu PU ya. Berarti lo orang aspal sama jalan flyover aja. Oh. Oke. Ya ada juga yang jalan raya gede juga nih, jalan raya. Oh, oke. Terus ya udah serah terima kita. Dia cuma bantu kita satu flyover ya. Satu flyover, tapi yang puskesmas itu balai kesehatan oke aja ya. 1 tahun ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi flyover cepat ya. Flyover kalau bisa cepat. Di perumahan ini, rusun penjaringan itu. Nanti orang itu akan hubungi dokter Marsia hubungi. Ya. Berarti jalan yang udah jalan serahkan sama kita kerjain sendiri. Oke, jadi tapi jalan layang lo orang yang bikin kan ya, jalan layang ya. Oke, jalan layang ya. Oke, masih. Oke, dia nggak bisa dibaca. Mau izin satu lagi yang jembatan di Manggarai Sungai penghubung jalan Karang Barat Pak. Ini Oh iya, berarti dua jembatan ya. ini apakah kita masih ragu Pak apakah pengembang atau bukan? Makanya kita Pengembangnya udah Mandala Permai. Oh, berarti ini ke Paninda Kapukunya tuh jembatan itu. Mau dilebarin lagi? yang ini yang Udah kerendam juga kan itu? iya Pak. Baru Pak, ini baru Pak. Baru. Jadi untuk sudetan kemacetan yang sekarang existing Pak. Yang Suruh mereka tawarin ke makanya mereka. kita nolin Pak. Ya, tawarin ke mereka. Kita tawarkan dulu aja. Ya, kalau dia nggak laku juga perumahannya kayak macet terus. Kita nolin Pak gitu. Ya, tapi yang tadi yang Pluit Karang itu kayaknya naik lagi itu masih kita tuh tadi. Ini tidak tadi Pak. Bukan tadi. Ya, Yang tadi Pluit yang Karang yang jalan. Bukan jembatan di atas. Oh, jalannya. Nah, Pluit Karang Barat ya. Itu udah dihapus itu dia masih jadi 7,5 itu ya. Ya. Itu udah diserahkan rupanya kepada Pemda. Dia cuma mau bangun yang belum diserahkan semua gandang kecil itu. Sama flyover, Bapak udah punya nomornya apa ya? Kejar itu flyover. belum Pak. Saya kirim ke Bapak ya, nomornya ya. Maksud saya tahun depan kalau dia bangunnya kan dia swasta cepat. Di Januari udah mulai kejar cepat. Sudah jadi kalau nggak macet di Empori itu udah terlalu 1 jam Pak ya ada. Tahun depan bisa jadi. Ya tahun 2000. Dia bisa kerja cepat. Adikarya bisa desain mobil Pak. Dia pakai utama kerja apa adikarya? Selesai. Tahun 2017. Yang mana ini? Yang Nggak, yang Oh iya Pak. saja itu aja rasanya kan. Jadi Bapak aja bantu.
gambar segala macam ya ada biaya cas ke mereka, Iya, iya. cas ke mereka aja. Ya kita nodong orang juga, dia juga nodong merah kira-kira lah. Mahal juga soalnya jalan flyover mahal ya. busway Flyover Panjang. ya pasti bentangan lumayan lah kalau mau lewatin vihara terus belok. Ya pasti panjang itu kan. Ini yang Pak yang tadi tindak. Nggak Embut Barat flyover yang dia mau sumbang itu, saya minta dia sudah jadian semua. Cuma dia bilang agak mahal, boleh nggak satu? Sudah saya bilang satu ya. Berapa duit kalau saya bilang? Bisa puluhan M itu kan? Jadi dia kan nggak bisa langsung gitu. Ini ada 2 jalur, ini jalan. Ini selalu muternya di Emporium juga punya dia. Dia saya bilang, bisa nggak langsung, kalau belok kan nggak mungkin, bikin U-turn tambah macet. Dia langsung dari sini ke Barat, dia belok, dia ngangkangin 2 jalan, dia turun. Itu berapa puluh M itu? 11,4 lah per meter persegi. Kalau itu positif sekarang apa yang balok? Ya, umumnya berapa sih? Tinggal kali panjangnya kurang lebih kira-kira. Kalau lebar mungkin 11 gitu. Kalau panjang sih pasti satu mobil panjang sih udah 100 meter kalau begitu. 100 Lebih kali. remnya tuh atau 100 km. Dia nggak cukup kan? Ada berapa kira-kira tadi? Atau pasti lebih dari 100. Misalnya Standar itu jauh. Coba kira-kira aja dia ngangkangin 2 jalan lah. Oh, 500. Pantesan dia bilang, tadi saya minta dia 2. Dia bilang jangan 2 deh, 1 aja katanya. Lumayan lah mahal ya. Ya sudah lah dapat 1 lumayan lah. Yang paling murah Dia sudah lumayan mau kasih 91. Mungkin mereka bikin cuma 70 M mereka. Kalau mereka bikin 70 karena dia desain mobil cepat. Ya. 70 M. Ya saya dengar dia bilang 70 M. Dia bilang kalau 2 150 M dong katanya. Ini masih harga yang Juli 2012 Pak, belum kita kalikan komisinya. Dia bilang ya 70 M berarti benar. Saya masih cek. Jadi saya minta jembatan dulu lagi, jangan lagi dia gitu satu aja. Udah lumayan gitu. Ya. Lanjut mana lagi? untuk kuningan tuh maksudnya Rasuna Said itu yang Nah, jadi gini, ini kan tol. Yang tol sebelah utaranya kan sudah Pak, yang sebelah selatannya Pak. Dari sini Balikan sini, seberangnya. itu desain udah ada Pak. kajian baru ada DD-nya. Ini apa? Ini. DD Pak. Oh, foto saya. Udah kerja loh. Ada di atas Pak. Jadi ini DD di awal tahun. Oh, lagi nyambung. Ya, visinya Ini multi ya. multi ya Pak. Ini fisik kan? Visi, DD-nya tadi sudah di atas. Terus yang flyover yang satu lagi yang di Taman Anggrek itu Kasih apa Pak? kan baru satu sisi yang dari Oh, itu ini Pak. Aset keuangan Pak, tanahnya gimana? Sisi sebelah timurnya Tanah, Pak. Ada tanah. Tanahnya yang Tanahnya agak susah. Ya. ya, susah barang nggak dimulai kan nganggrek Ada yang kan ambil. Jadi Oh iya, keuangan itu kita ada Nah, nanti kan kita tahun depan. Kalau tahun depan kita urus sesuai dengan Kepmendagri itu. Harus persetujuan Pak. Barengan itu yang